عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمدulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini pada kesempatan kali ini dalam rangka tawasul bil haq wa tawasul bis sabr, dan dalam rangka at-tafaqquh fi din, sembari menunggu masuknya waktu salat Isya adalah nikmat dan anugerah darinya yang harus kita syukuri. Dan Ia telah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha wal mutajalisina fiha wal mutazawirina fiha wal mutabadilina fiha. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena mereka duduk sesama mereka karena mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena dan mereka saling berbagi sesama mereka karena. Dan insyaallah ta'ala bukanlah partai, organisasi ataukah embel-embel dunia lainnya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia. Tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan konsekuensinya. Dan karena kita ingin meningkatkan iman kita dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketua ulama Islam yang akan sampaikan sebagai landasan kita dalam beragama dan menuju Allah Jalla wa Ala Sang Pencipta. Dapat hadir di majelis ilmu agama di rumah Allah adalah anugerah dan nikmat yang tidak Allah Jalla wa Ala berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihan. Bagaimana tidak nikmat dan tidak berharganya nikmat tersebut. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man ijtama'a qawmun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathahum al-malaikah wa dhakarahum fi man 'indah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidak ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah mempelajari agama Allah sesama mereka kecuali akan turun kepada mereka sakinah ilahi, ketenangan ke dalam jiwa mereka, tercurahkan untuk mereka malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Apalagi majelis ilmu agama yang seperti ini, setelah melakukan suatu salat sembari menunggu masuknya waktu salat berikutnya, maka ini adalah utama di atas utama. Apabila seseorang telah menjadikannya sebagai amalan rutinitasnya sehari-hari,
sehingga suatu ketika dia ada kajian atau kajian libur pada maghrib, dia merasa kehampaan di dalam hatinya, merasa seperti ada yang kurang pada dirinya atau dalam kehidupannya pada hari tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khataaya wa yarfa'u bihi darajat?" Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah, jawab para sahabat. Maka Nabi pun menjawab bersabda, "Isbagul wudu ala al-makari wa kathratul khutbah ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikum al-ibadah wa dhalikum al-ibadah." Yaitu menyempurnakan wudu walaupun berat, karena cuaca yang dingin atau karena sedang malas, sedang mengantuk. Banyaknya langkah yang diangkat menuju masjid dan menunggu masuk waktunya salat setelah melakukan suatu salat sebelumnya. Itulah riba dan itulah riba. Apa keutamaan seseorang dari riba? Apabila dia melakukannya, keutamaan yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa riba merupakan sumber kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa apabila kita telah bertemu dan berkumpul, maka tiada kebaikan pada pertemuan dan perkumpulan kita apabila kita tidak saling nasihat menasihati sesama kita. Karena hanya dengan itu Allah akan menurunkan kebaikan di dalam pertemuan dan perkumpulan kita. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nisa, "La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan mereka, kecuali pertemuan yang di dalamnya ada perintah untuk bersedekah, ajakan kepada hal yang ma'ruf dan mendamaikan di antara manusia. Hanya dengan nilai-nilai yang seperti ini, persaudaraan dan persahabatan di antara kita akan abadi hingga hari kiamat, sekalipun tiada hubungan nasab di antara kita. Tapi sebaliknya, semua persaudaraan, semua persahabatan, seindah apapun ketika di dunia ini, apabila tidak dibangun di atas nilai-nilai takwa, tidak dibangun di atas at-tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr, akan sia-sia dan akan berubah menjadi sebuah permusuhan di antara mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, "Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din 'aduwwun illa al-muttaqin." Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di antara mereka di dunia ini akan bermusuhan sesama mereka pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang menjadikan nilai-nilai takwa sebagai landasan persahabatan dan persaudaraan di antara mereka. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Topik pembahasan kita hari ini adalah kembalilah kepada Allah Jalla wa Ala. Mungkin terbesit di hati kita, apakah judul yang seperti ini cocok kepada orang-orang yang sudah banyak amal soleh, yang sudah disiplin menjaga salat waktu, atau mungkin terbesit di hati sebagian kita, ini judul tak cocok untuk ikhwan kibar, tanda kutip, cocoknya buat orang-orang baru ngaji, untuk mereka yang baru tobat. Ini bisikan syaitan. Apabila bisikan tersebut berada di dalam hati kita, maka segeralah bertobat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah, menunjukkan hati kita sedang berpenyakit. Karena jangankan kita jamaah dimulakan Allah, Nabi SAW saja yang merupakan seorang Nabi,
seorang Rasul. Coba kita bacakan ayat-ayat, baca Al-Quran tadi. Kalau kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran tadi, betapa banyak perintah dan larangan diutarakan oleh Allah kepada beliau, dan beliau seorang Nabi lagi Rasul. Di dalam surat Al-Ahzab, coba baca surat Al-Ahzab, ayat yang pertama apa Allah katakan? Ya ayuhan Nabi ittaqillah. Wahai Nabi Muhammad, bertakwalah engkau kepada Allah. Ini Allah Jalla wa'ala utarakan kepada Nabi, kepada Rasulnya, khatamun nabiyyin, makhluk yang termulia secara mutlak. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang akan masuk syurga kecuali setelah beliau mati. Bahkan semua orang akan masuk neraka apabila tidak taat kepada beliau mati dan tidak beriman kepada beliau. Bersamaan dengan itu, Allah masih mengutarakan kepada yang perintah untuk bertakwa, sebuah keturunannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ayuhan Nabi ittaqillah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat kaki Nabi SAW mulai membengkak dan pecah-pecah karena panjangnya salat malam beliau, maka ibunda kita mengatakan, ya Rasulullah, atafa'u hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan ibadah semaksimal ini, seperti ini banyaknya, seperti ini panjangnya, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Afala aqulu 'abdan syakur. Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala? Manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul adalah para sahabat. Dan yang terbaik dari mereka Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tahukah apa doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar tatkala Abu Bakar berkata di dalam Sahih Bukhari, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan aku sebuah doa yang akan aku pelihara di dalam salatku. Apa doa yang Nabi ajarkan kepada hamba Allah ini yang telah mendapatkan gelar as-siddiq dari Allah, dari Allah langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam? Ini benar-benar ikhwan kita ini gimana? Ya, panitia kajian paling senior Abu Bakar, ya kan? Panitia kajian Rasulullah yang pertama kali. Udah itu mertuanya Nabi. Yang paling pertama ngaji Nabi. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Muslim, kana Abu Bakar idza qara'a al-Qur'an akhadahu al-buka. Wahai Rasulullah, jangan Abu Bakar yang menghentikan engkau sebagai imam salat, karena orang kalau setiap baca Al-Quran pasti nangis. Kata putrinya sendiri. Bersamaan dengan itu, ketika Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salat. Wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku. Apa doa yang diajarkan? Ini kalau doa tersebut diajarkan kepada kita merasa ya, ini yang ngasih nasihat kok nggak masih kurang sempurna. Yang mana yang dua pelaku maksiat kurang pribadi. Saya ikhwan pribadi, ikhwan senior. Kok ini nasihatnya? Tak tahu beliau gimana ibadah anak dan perjuangan anak itu dakwah. Alhamdulillah. Doa yang diajarkan kepada orang ini yang telah mendapatkan gelar as-siddiq langsung dari Allah dan dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hendaknya engkau berdoa kepada Allah di dalam salat, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah bergelimang dengan dosa, berlumuran dosa, zulman katsira. Aku hamba-Mu yang berlumuran dosa. Ucapkan oleh doa ini oleh Abu Bakar. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tiada yang mampu menghapuskan dosa-dosa ini kecuali diri. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi sehingga engkau mengampuni lagi maha pengasih. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Padahal mungkin kita akan bertanya, Abu Bakar punya dosa apa? Ya kan? Kalau kita pikirkan, kayaknya untuk itu cari dosa Abu Bakar tidak dapat itu. Betul kan? Nah, betapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang disiksa karena mereka orang miskin, karena mereka tidak sayang. Abu Bakar langsung mengambil hartanya dan memerdekakan mereka di jalan Allah. Agar bebas mengamalkan agama Allah. Di saat seluruh manusia mendustakan Rasulullah, beliau menemani. Di saat Nabi SAW mengajak beliau untuk menemani Nabi hijrah ke Madinah, padahal Nabi sedang dicari-cari oleh kaum musyrikin untuk dibunuh. Rela beliau menemani Nabi berjalan kaki setengah perjalanan ke Madinah. Setengah perjalanan berikutnya baru menggunakan mata. Siang dan malam berjalan kaki, naik turun gunung dan keluar masuk bawah. Dan Nabi sebagai wanita yang penduduk ente diminta oleh seorang ustaz yang sudah jadi wanita mau nemani beliau. Jangankan nemani wanita, nemani khutbah Jumat ustaz aja kita mikir macam kalau setahun sekali boleh, tapi kalau udah tiap Jumat boleh cari-cari alasan. Ya kan? Abu Bakar selalu sami'na wa ata'na terhadap ajakan dan seruan Nabi SAW di jalan Allah Subhanahu. Bersamaan dengan itu, ketika Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku pelihara di dalam salatku. Doa yang diajarkan kepada Abu Bakar, seandainya Nabi mengajar seseorang berkata kepada kita untuk memperbanyak doa tersebut, mungkin kita akan takut, kita mungkin akan sensitif. Kita akan sentimen kepada orang yang mengajarkan doa tersebut kepada kita apabila kita tidak tahu itu adalah hadis Nabi SAW. Nabi justru berkata, ya Abu Bakar, perbanyaklah oleh doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang berlumuran dosa. Ampunilah diriku. Sungguh tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali dirimu. Berilah ampunan dari sisi-Mu untuk sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Luar biasa kan? Abu Bakar menerimanya. Tidak lantas Abu Bakar menyatakan kepada Rasulullah, sudah dipanggil wali penjahat. Kok doa itu sih? Anak ini kan panitia kajian antum yang paling senior. Kok ini sih doanya? Ya. Anak ini kan orang yang pertama kali mendapatkan gelar siddiq oleh Allah. Kok doanya seperti ini? Kok kesannya saya ini masih banyak maksiatnya? Karena ahli tauhid itu adalah orang yang selalu menilai dirinya hina dan tidak memiliki harga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi seorang yang imannya sudah kuat, tauhidnya sudah lurus, dia selalu takut kepada Allah dan cemas apabila amalan-amalan yang telah dia kerjakan belum diterima oleh Allah dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, dan dia selalu menyesali. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Jalla wa'ala berfirman, ketika Allah Jalla wa'ala berbicara tentang kriteria orang yang beriman sebagai penghuni syurga Allah Jalla wa'ala di hari kiamat kelak, Allah menyebutkan di antara kriteria mereka adalah walladzina yu'minuna ma atau wa qulubuhum wajilah
annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat, tetapi hati mereka selalu takut kepada Allah, karena mereka tahu bahwa diri mereka akan kembali kepada Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, tetapi juga Syadidul Iqab, pemilik surga dan neraka, pemilik iman dan adab kubur. Maka mereka selalu bersegera dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lomba di dalamnya. Ketika ayat ini diketahui oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, yang indahnya rumah tangga yang dibimbing oleh ibu. Indah seperti istri belajar ke suami, tapi suami belajar ke istri jarang kayak, gengsi biasanya, egois, betul nggak? Walaupun istri guru tahsin, si suami belum paham ikro pun belum lewat, gengsi tetap, egois tetap. Dibenerin bacaannya, bacaan belum pintar, belum penting. Saya belum bisa baca Al-Quran. Banyak yang seperti ini nggak mau belajar. Ini orang yang sombong. Sebagai cerita ya, di masa tadi ada seorang wanita salihah, kalau bahasa kita sekarang ustazah. Ayahnya ulama tabi'in yang paling berilmu adalah ayahnya yang bernama Sa'id bin Musayyib. Ini tabi'in yang paling berilmu. Kalau tabi'in yang paling utama adalah Uwais al-Qarni, karena ada pujian langsung dari Nabi SAW. Tetapi untuk dari sisi ilmu, Sa'id bin Musayyib adalah tokoh tabi'in dalam masalah ini yang paling berilmu. Menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tabi'in yang paling banyak bertemu dengan para sahabat. Nah, beliau punya putri pernah dilamar oleh beberapa pangeran di masa itu, ditolak oleh beberapa pangeran di masa itu. Pangeran di masa itu kalau hari ini menjadi khotib hebat dan ustaz hebat, ya kan? Oleh anaknya, kalau saya tidak keliru, Abdul Malik bin Marwan ditolak. Kemudian beliau menikahkan putrinya dengan muridnya yang muda, hitam, pekat, miskin, karena dia saleh dan berilmu. Singkat cerita, ketika dia menikahi, ketika murid beliau itu telah menjadi menantunya, suatu ketika dia minder karena istrinya lebih berilmu daripada dirinya. Karena memang istrinya syekh. Akhirnya dia minta izin kepada istrinya untuk menuntut ilmu lagi agar dia bisa lebih berilmu daripada istrinya. Apa kata istrinya? Karena kalau dia ingin menuntut ilmu pasti perginya kemana? Kepada saya ibu saya, istrinya, mertuanya. Karena itulah tabi'in yang paling berilmu. Kata istrinya, tunggu kamu di sisi, akan aku tuangkan seluruh ilmu ayah aku kepada. Mantap kan punya istri yang seperti ini. Akhirnya dia belajar kepada istri. Lah, sebagai kita ikhwan kita, sholat malam tak berani merasakan suara yang takut dibenarkan oleh istrinya. Gak pede dia, bergetar kalau sholat tahajud. Padahal sholat tahajud itu menjahar bacaan. Takut dikritik oleh istri. Takut dibenarkan tadi. Kita yang berumah tangga menjadi istri belajar sama suami, suami belajar sama istri-istrinya. Itu lebih indah. Baik. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha langsung bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat di atas tadi? Mereka banyak berbuat tetapi hati mereka tetap takut kepada Allah sehingga Allah memuji mereka. Maknanya adalah mereka yang minum khamar, berzina, dan minum khamar, berzina dan mencuri, tetapi mereka tetap takut kepada Allah sehingga Allah memuji mereka. Apakah demikian penafsiran ayat tersebut? Seperti sikap sebagian orang, yang penting kita tetap takut Allah. Orang itu sering judi, masih sering keluar masuk diskotik, yang penting hati kita bersih dulu. Untuk apa nggak ke diskotik, nggak zina, selalu sholat, tapi hatinya kurang bersih, sama aja bro. Ini syubhat syaitaniyah yang bersama. Kalau hati itu bersih, pasti amalan eksternalnya
Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Muhammad bin Bashir radhiyallahu anhu. Hati apabila telah membaik pasti akan baik seluruh amalan eksternal. Dan apabila hati itu memburuk maka amalan eksternalnya pun pasti buruk. Ucapan dan perbuatan yang buruk menunjukkan hati yang buruk. Itu kaidah agama. Itu sudah kaidah. Dan kembali lagi kepada pertanyaan ibunda kita tadi. Apakah seperti itu makna ayat tersebut wahai Rasulullah? Tanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi menjawab, la ya bintas siddiq. Bukan demikian pemahaman dari ayat tersebut wahai putrinya as-siddiq. Ini di antara keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang memuliakan mereka. Ya. Demikianlah seorang suami saleh yang memahami sunnah Rasulullah SAW dalam membina rumah tangga. Memanggil istri dengan panggilan-panggilan yang memuliakan diri. Seperti di sini, Jadi As-Siddiq, putrinya As-Siddiq, gelar yang sangat tinggi setelah para nabi dan para rasul. Terkadang Nabi kita memanggil bunda kita ya Umairah. Apa arti Umairah? Wahai wanita yang cantik, jelita, yang kuning kemerahan. Karena memang ibunda kita kunci kemerahan. Tapi jangan salah analogi ya. Karena istri yang sedikit kita akhirnya berarti pakainya diarleh. Marah istrinya walaupun kalian udah 4 anak dari sekeliling. Rumahku milik sekeliling. Mati ya. Nah, maka Nabi mengatakan la yakun as-siddiq, bukan seperti itu pemahamannya wahai putri as-siddiq. Justru yang Allah maksud dengan mereka dalam ayat ini adalah humul ladzina yusalluna wa yatasaddaqun wa yakhafuna an la yuqbala minhum dzalik. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Adalah mereka yang gemar salat, gemar bersedekah, tetapi mereka selalu khawatir, selalu cemas. Seandainya amalan tersebut belum diterima oleh Allah, maka mereka selalu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan berlomba-lomba di dalamnya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimakumullah wa iyyakum. Dalam hadis Al-Aghar bin Yasir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW memanggil para sahabatnya. Sahabat itu sudah pasti masuk surga. Nabi berkata kepada mereka, Ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, kan? Ini panggil oleh Nabi siapa? Tidak. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabatnya yang lain selain mereka. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya diriku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Enti kalau dipanggil oleh kawan atau seorang ustaz, enti banyak-banyak taubatnya enti. Gimana? Ya ustaz, kejam banget. Ini ustaz, habis digibahi ustaz tersebut. Di semua tongkrongannya habis, dimuji habis, karakter habis, digibahi oleh ustaz tersebut. Seluruh akhirnya doa. Tapi keumuman manusia masih seperti itu. Ada orang berkata kepada ente banyak-banyak taubat ente ya. Gimana urusannya? Bapaan langsung besok gak mengaji lagi kepada ustaz tersebut. Ini mereka para sahabat Nabi diitukan oleh Nabi. Karena siapa mereka jemaah? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat beliau selain mereka yang telah berjuang dengan Nabi SAW ketika Nabi berdakwah di Mekah, berjuang dengan Nabi selama 10 tahun di Madinah.
ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, haji bareng beliau, umrah bareng beliau, ya, ngaji sehari-hari sama beliau, salat 5 waktu di belakang beliau. Subhanallah. Bersama dengan itu Nabi memanggil mereka, wahai sekalian manusia, taubatlah kepada Allah. Mereka bukan pelaku maksiat, mereka bukan orang yang keluar masuk diskotik, mereka bukan pemain sabu, bukan koruptor, bukan pezina, tapi mereka adalah manusia yang paling bertakwa di atas permukaan bumi Allah setelah para nabi dan para rasul. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia, yang paling utama di sisi Allah setelah para nabi dan para rasul. Bersama dengan itu ketika Nabi memanggil mereka, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Karena aku sendiri bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Tidak ada dari para sahabat Nabi yang bangga. Terkadang sebagian kita hanya karena ustaznya sedikit tegas, keras bahasa dan memberikan nasihat langsung tak mengaji lagi. Sakit banget aku kenapa ya? Dari surah semingguan tidak enak bawaannya, makan tidak enak, tidur tidak minyak. Ustaz Nabi berkata demikian kepadaku. Emang ingat aku salah apa ya? Aku melakukan maksiat apa? Kenapa diberikan nasihat? Karena cinta. Nasihat itu adalah simbol kecintaan dan perhatian. Karena tidak setiap nasihat itu diberikan kepada orang yang dinasihati karena si penasihat menilai orang tersebut belum sempurna. Justru terkadang karena dia melihat orang tersebut sempurna, soleh, dia memberikan nasihat kepadanya agar tetap mempertahankan kesolehannya. Nabi manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Bersama dengan itu Allah katakan kepada beliau, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, bukan karena Nabi belum bertakwa kepada Allah, tetapi agar beliau mempertahankan ketakwaan yang ada tersebut dan menyempurnakannya. Para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali masih digitukan oleh Nabi SAW. Gimana? Dan kita sahabat Nabi bukan ulama, bukan hafalan Al-Quran pun, ya. Dari dulu sampai sekarang kuliah Al-Kafirun aja sebolak-balik, ya. Sering itu terputar ayatnya, ya. Satu saja belum hafal-hafal hadis nama Ma'mun Milian pun sudah 1 tahun lagi juga belum lancar-lancar. Ini diberikan nasihat tersinggung, diberikan nasihat untuk begini, begitu dan seterusnya. Ya, tak baik ya. Itu bukan ciri soal manusia. Coba kita renungi ayat Allah dalam surat Al-Hadid berikut ini. Dan akan saya bacakan beberapa faedah dari Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Ayat ke-16 dari surat Al-Hadid. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu." Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, untuk tunduk mengingat Allah. Sudah saatnya hati-hati mereka tunduk untuk mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dan janganlah mereka seperti ahlul kitab sebelumnya, Yahudi dan Nasrani. Keras nggak dibahas? Pedas. Kalau ini bukan ayat Al-Quran atau bukan hadis Nabi yang semana ini, ada orang berkata kepada kita atau seorang ustaz lebih kepada yang kita memberikan nasihat, ente itu hidup di dunia dan kayak Yahudi dan Nasrani ya, gimana perasaan? Ini ustaz apa-apaan sih, ya kan? Ada ustaz berikan nasihat kepada ente, dan itu bukan seandainya itu bukan ayat dan hadis. Ente ini di dunia jangan kayak Yahudi dan Nasrani ente ya, gimana perasaan? Pasti kita tersinggung, ya kan? Mungkin begitu dia turun dari mimbar, sendalnya udah hilang dan ban mobilnya udah kempes. Tapi ini ayat Al-Quran yang berkata kepada kita, kalian yang beriman hidup di dunia ini jangan kayak Yahudi dan Nasrani.
Nasrani itu adalah sang pencipta kita, Rabbul Alamin, Arhamur Rahimin, Al-Ghaffar, Al-Tawwab, pemilik surga dan neraka, dan yang akan mematikan itu. Ia yang berfirman kepada kita, kalian yang beriman jangan kayak Yahudi dan Nasrani di dunia ini. Ada apa dengan mereka? Allah katakan faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Semakin panjang bertambah umur mereka, semakin tua, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka. Ini teguran buat saya pribadi yang pertama kali dan jamaah sekalian yang anak cintai karena Allah. Sekarang coba kita muhasabah, introspeksi. Berapa tahun kita sudah ini? Berapa tahun kita sudah mengaji? Apakah semakin lama kita mengaji semakin disiplin tahajud kita? Dan semakin sering kita menangis di hadapan Allah, dan semakin sering kita menangis ketika berkhulwat dengan Allah, atau justru sebaliknya di awal-awal ngaji dulu Masya Allah tahajudnya tak pernah kurang dari 11 atau 13 orang. Begitu udah jadi ikhwan kibar dan berkibar-kibar, begitu udah jadi ikhwan kibar, tahajudnya tidak lebih dari 3 rakaat, atau bahkan tidak lebih dari 1 rakaat, karena hadis Nabi Auzi wal wahid, mikir awal baca 1 rakaat. Lebih dari 3 rakaat Ramadan setahun sekali, baru dapat 13 rakaat atau 11 rakaat. Itu pun cari pakai hemat di kota Tangerang, mana sholat tarawih pakai hemat. Ini bahan muhasabah buat saya pribadi. Jamaah sekalian, semua kita berdosa. Tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena kita berdosa. Karena kita yang masih banyak kekurangannya, untuk saling nasihat-menasihati di antara kita. Allah katakan orang yang beriman itu hidupnya di dunia ini jangan kayak Yahudi dan Nasrani. Semakin tua, semakin berlanjut umurnya, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepadanya, semakin keras pula hatinya kepada Allah. Jangan ketika awal-awal ngaji mudah nangis. Dia baca Al-Quran melewati ayat dan surga dan neraka nangis, sholat nangis, ya. Tetapi begitu sudah lama ngaji, justru sholat tahajudnya sebulan sekali, itu bagaimana 3 rakaat, cuma 1 rakaat. Sedekahnya sudah semakin malas, seakan-akan sedekah itu cuma untuk ikhwan junior. Ya, ikhwan senior juga nggak perlu sedekah lagi, udah banyak pahala zaman dahulu 10 tahun lalu. Nggak perlu sering baca Al-Quran, nggak perlu puasa Senin Kamis lagi. Puasa Senin Kamis itu saya udah lakukan dulu 10 tahun yang lalu sebelum ente ngaji. Nah, yang menjadi patokan itu bukan bagaimana dulunya kita, tapi bagaimana sekarangnya kita dan berakhirnya kita. Innamal a'malu amalan itu dengan penutupnya. Orang yang paling mulia, yang paling banyak ibadahnya, yang paling sering menangisnya, yang paling banyak sedekahnya, yang paling sering jihadnya, dan yang paling disiplin ibadahnya dari para sahabat Nabi adalah yang paling senior dari mereka, yaitu Abu Hurairah. Tapi kok ada pada sebagian kita yang paling junior, yang paling baru ngaji, itu yang paling semangat beribadah, yang paling sering menangis, paling mudah sering bersedekah, paling royal di jalan Allah. Justru yang semakin yang paling lama ngaji, paling malas ngaji, paling jarang baca Al-Quran, paling jarang puasa sunnah, paling jarang sedekah. Seandainya itu terjadi pada diri kita, ya, saya mengatakan kita, kalimat kita ucapan, bukankah kita segera tahu kembali kepada Allah dan minta kepada Allah agar Allah mengubah keadaan kita. Allah katakan semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati. Sekarang jemaah berapa kali sudah itu taubat Allah berikan kepada kita, Allah bukakan kepada kita. Berapa kali kita mengalami insiden-insiden yang secara logika kita, secara hitungan-hitungan kita manusia, kita sebenarnya sudah mati sakit. Tapi sampai hari ini kita masih hidup. Berapa ratus orang meninggal karena COVID. Bahkan sebagai mereka tetangga dekat kita. Dan kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah.
Berulang kali di antara kita naik turun pesawat, dan insiden pesawat pun berulang kali terjadi di Indonesia dan di luar Indonesia, dan kita masih selamat dan masih sehat sampai hari ini. Karena demikian terjadi tsunami, gempa bumi, insiden lalu lintas, dan berbagai teguran lainnya dari Allah. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak salat, berbakti kepada orang tua, memberikan kasih sayang kepada anak istri, dan berbagai kebaikan yang lain. Kok justru semakin sering kesempatan taubat untuk Allah berikan kepada kita justru semakin jauh dari Allah. Semakin sulit menangis karena takut kepada Allah, semakin berulang-ulang tidak maksud. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka adalah orang fasik. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, riwayat dari Abdullah bin Mubarak yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, perhatikan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Inna Allah istabta'a qulubal muhajirin fa'atabahum ala ra'si 13 min nuzulil Qur'an. Allah Jalla wa'ala menegur, memberikan teguran kepada kaum muhajirin. Dan kalau kita baca perjalanan kaum muhajirin itu Islam itu luar biasa, ya kan? 13 tahun ketika Nabi berdakwah di Mekah, yang antara mereka ada yang dimutilasi, ada yang dimudahi, ditampar, ditendang-tendang, diseret di tengah-tengah halayak manusia oleh kaum musyrikin karena mengikuti Rasulullah SAW, karena bertauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bahkan sampai-sampai ada seorang wanita dari kaum dari para sahabat Nabi yang bernama Sumayyah meninggal karena mohon maaf kemaluan yang ditampar oleh Abu Jahal. Tiada kesalahan yang boleh lakukan kecuali karena tauhid, tidak lagi berbuat syirik dan mengikuti sunnah Rasulullah, dan tidak mau lagi melakukan ritual bid'ah. 13 tahun setelah mereka masuk Islam, turun ayat ini. Berarti kan masih 13 tahun Islam, kalau bahasa orang sekarang masih mu'alaf. Ya kan, ada seorang juga beliau mu'alaf Ustaz, padahal 20 tahun yang lalu Islam masih dibilang mu'alaf. Lah kita lahir udah dalam keadaan Islam, ayah kita Islam, nenek kita Islam, nenek moyang kita Islam. Maka lebih tepat untuk diberikan kebenaran seperti ini. Para sahabat baru 13 tahun masuk Islam. Kaum muhajirin, Allah turunkan ayat, bukankah sudah saatnya kalian yang beriman pun untuk tunduk dengan Allah, tunduk kepada kebenaran yang turun kepada kalian, dan jangan kalian menjadi seperti Yahudi dan Nasara. Semakin bertambah umurnya, semakin keras pula hatinya kepada Allah. Ini ayat kata Abdullah bin Abbas, teguran dari Allah kepada kaum muhajirin. Padahal kaum muhajirin melakukan dosa apa itu? Justru mereka disiksa gara-gara bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi di Mekah. Betul? Mereka melakukan hijrah dari Mekah yang pertama kali ke mana? Ke Habasyah, Ethiopia. Ini hijrah yang terberat. Hijrah yang paling berat adalah hijrah mereka dari Mekah ke Ethiopia. Sebagai mereka membawa bayi ke suatu negara yang mereka tidak paham bahasa penduduknya, tidak ada pekerjaan yang dijanjikan, tidak ada tempat yang dijanjikan untuk mereka. Harus melewati Laut Merah, salah satu laut terganas di dunia. Karena satu tujuan, agar bisa mempertahankan iman. Karena Nabi khawatir kalau mereka masih terus tinggal di Mekah dan kaum musyrikin masih tetap menyiksa mereka, Nabi khawatir mereka tidak mau suatu saat tidak mampu lagi menahan siksaan tersebut sehingga mereka meninggalkan Islam. Setelah dari Habasyah, mereka hijrah lagi ke Madinah. Masih Allah turunkan, Allah katakan seperti ini kepada mereka. Kata Abdullah bin Abbas, ini teguran dari Allah untuk kaum muhajirin setelah 13 tahun mereka masuk Islam. Kaum muhajirin tokohnya paling mulianya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini tokohnya kaum muhajirin. Kata Abdullah bin Abbas, ini ayat turun teguran untuk mereka. Dalam perhatikan, dalam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan,
Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang senior. Beliau masuk Islam bisa jumlah para sahabat Nabi belum lebih dari 10 orang. Belum lebih dari 10 orang. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Maka baina islamina wa baina na'atabana Allah bihadhihi al-ayah ila 40 sana. Sungguh jarak antara Islam kami dan turunnya ayat ini sebagai teguran dari Allah kepada kami. Lihat Abdullah bin Mas'ud, bahasa orang yang bersih hati, bahasa orang yang tawadhu. Jarak antara masuknya kami ke dalam Islam dan turunnya teguran dari Allah dalam ayat ini untuk kami, berarti memposisikan dirinya sebagai pendosa. Teguran Allah untuk kami, ya, bukan untuk orang lain. Beda dengan kita ngaji 1 jam, ada ayat kalimah alhamdulillah, doi hadir, mudah-mudahan dapat hidayah. Keluarkan mustahil, keluarkan hadir, alhamdulillah dia bisa, alhamdulillah doi rupanya hadir, mudah-mudahan dia dengar, mudah-mudahan dia amalkan, mudah-mudahan keluar nanti dia berubah. Lagi yang untuk ente yang mana? 1 jam kajian hanya untuk orang lain, sebab untuk ente tidak ada satupun. Kata Abdullah bin Mas'ud, jaraknya 4 tahun setelah kami masuk Islam. 4 tahun baru masuk Islam. 4 tahun setelah mereka masuk Islam turun ayat ini sebagai Tuhan untuk kami. Padahal kan masih junior kan, baru 4 tahun. Sudah seperti ini suara Allah kepada kami. Sedangkan kita lahir dari Islam, orang tua kita Islam, nenek moyang kita Islam. Beralasan apa lagi? Oh, saya nggak tahu umur Anda udah 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun hidup dunia ini nggak punya kesempatan untuk mempelajari hukum-hukum Allah. Sedangkan sekarang dunia mudah untuk mengetahui suatu hal. Nah, ikhwan yang kiram, akhwati al-karimat rahimahullah wa iyyakum wa barakallahu fikum, karena sudah masuknya waktu Isya, maka insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Apakah setelah Isya selanjutnya? Tidak ada yang jawab, berarti kan ya? Mana DKM baliknya? Lanjut dengan diskusi insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Di Hasan wa Asy-Syaikh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil. Ala inna sil'ata Allah ghaliyah. Ala inna sil'ata Allah hiya al-jannah." Man khafa adlaj, barang siapa yang takut maka dia akan jalan, akan melakukan perjalanannya di malam hari, di mana aja. Kalau siapa yang takut terlambat atau telat sampai tujuannya, maka dia akan melakukan perjalanannya di malam hari. Wa man adlaj balagha al-manzil, dan barang siapa yang melakukan perjalanan di malam hari, maka dia akan sampai ke tujuannya lebih cepat daripada yang melakukan perjalanannya di siang hari. Makna dari hadis ini, kata Syekh bin Baz dan para ulama yang mensyarahnya, Nabi SAW mengumpamakan perjalanan seorang mukmin menuju Allah Jalla wa'ala untuk meraih surga dan membebaskan dirinya dari neraka Allah Jalla wa'ala, seperti orang yang takut tidak sampai ke tujuannya. Dia ingin sampai ke tujuannya, ingin cepat tiba dan cepat sampai ke tempat tujuannya, maka dia pun melakukan perjalanan di malam hari. Karena perjalanan di malam hari ini akan lebih cepat daripada perjalanan di siang hari. Karena beberapa faktor. Yang pertama, Nabi memberitakan di dalam beberapa hadis bahwasanya bumi di malam hari diukur, dilipat oleh Allah, sehingga jarak yang jauh menjadi lebih dekat dari ketimbang di siang hari. Yang kedua, seorang yang melakukan perjalanan di malam hari, dia akan lebih fokus ketimbang orang yang melakukan perjalanan di siang hari, sehingga dia tidak akan
berhenti di tengah perjalanannya kecuali untuk suatu kebutuhan yang benar-benar dia butuhkan. Dan begitu dia selesai melaksanakannya, dia berlangsung kembali melanjutkan perjalanannya. Beda hanya dengan orang melakukan perjalanan setiap hari, dia akan tersibukkan dengan banyak pemandangan-pemandangan indah. Bahkan mungkin dia akan banyak berhenti di tengah-tengah perjalanannya karena pemandangan yang indah yang tidak dia lihat. Maka Nabi SAW ibaratkan perjalanan seorang mukmin di dunia. Dia adalah seorang hamba yang selalu khawatir kalau tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa melihat wajah Allah, tidak bisa meraih syurga Allah, dan tidak dapat membebaskan dirinya dari neraka Allah. Takut berharapan bertaubat, takut mati dalam keadaan dia boleh kembali kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan, "Ala inna sin'atallahi ghalib." Ketahuilah sesungguhnya perniagaan Allah itu amatlah mahal. Ala inna sin'atallahi al-jannah. Dan ketahuilah sesungguhnya perniagaan Allah yang amat mahal itu adalah syurga. Syurga adalah impian setiap orang. Cita-cita tertinggi seorang mukmin adalah bagaimana ia bisa masuk ke dalam syurga Allah dan selamat dari neraka di hari kiamat. Ini cita-cita seorang mukmin yang paling tinggi. Dan inilah yang paling memotivasi dia dalam beramal dan istiqamah di atas agama Allah. Demi Allah yang bersyukur. Kalau kita tidak ingat syurga dan neraka, kalau kita tidak ingat alam barzakh, nikmat dan azab kubur dari Allah, kita berat menggenggam sunnah ini. Mungkin sunnah ini akan mudah kita lepaskan. Hanya dari sedikit ujian mungkin kita na'udzubillah akan mudah. Hanya dari sedikit ujian mungkin kita akan berpindah dari tauhid ke syirik, dari sunnah kepada bidah, dan dari kesalihan kepada kemaksiatan. Dan itu yang terjadi pada sebagian besar umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Karena Nabi SAW telah memberitakan hal itu jauh hari sebelum beliau wafat. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Dariu bil a'mali fitana qad yaqa'u ilayhi al-mawqif." يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh dengan fitnah. Karena fitnah kalau sudah penuh, sudah banyak, dia akhirnya fa'indailil muflim. Dia bagaikan potongan-potongan malam yang amat gelap. Bagaimana seandainya seseorang keluar dari rumahnya melakukan suatu perjalanan di tengah-tengah malam yang gelap gulita, maka dia akan berjalan santai dengan penuh kepedean tanpa ada kewaspadaan. Dia tidak. Seperti itulah sikap seorang mukmin diibaratkan oleh Nabi di masa yang berbeda. Kemudian Nabi mengatakan, "Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran." Ada di antara mereka di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Dan cepatnya dia berpindah dari keimanan kepada kekufuran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan ada di antara mereka di sore hari dia masih mukmin, tetapi begitu masuk waktu pagi dia sudah dalam keadaan kafir. Sudah dalam apa sebabnya? Ya bi'udinahu bi'arudin min dunia. Dia menjual agamanya dengan securi dari dunia. Zaman mereka dunia ini semahal dan sehingga apapun dia tetap sekelilin dan tidak bernilai dibandingkan dengan akhirat. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat kecuali qalil sedikit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih sebuah hadis yang luar biasa. Demi Allah jemaah, apabila hadis ini selalu hadir di dalam hati kita, maka insya Allah kita tidak akan mungkin rela menjadi hamba-hamba dunia. Kita tidak akan rela diperbudak oleh dunia ini. Nabi bersabda, "Yu'ta yawmal qiyamati bi asyaddi bi an'ami ahli dunya min ahli nar."
فيصبغ فيها صبغة فيقال له هل رأيت خيرا قط وهل مرت بك نعمة قط قال والله يا رب ما رأيت خيرا قط وما مرت بي نعمة قط ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ فيها صبغة فيقال له هل رأيت خيرا شرا قط وهل مرت بك بؤسة قط قال والله يا رب ما رأيت شرا قط وما مرت بي بؤسة قط. Didatangkan orang yang paling sengsara di dunia ketika di dunia pada hari kiamat, dan saat itu orang yang paling kaya, orang yang paling nikmat ketika di dunia di akhirat kelak, dan dia sebagai penduduk dan penghuni neraka. Baik, oke, di dunia dia penduduk dunia yang paling nikmat itu paling kaya, paling sehat, paling tampan, paling ditakuti, paling disegani, paling tinggi popularitas, paling bagus karirnya. Dari seluruh sisi dunia, dia penduduk dunia yang paling nikmat. Pada hari kiamat, dia menjadi penghuni neraka Allah, bukan karena kekayaannya, itu karena syurga dan ta'afwan, karena miskin dan kekayaan itu tersendiri. Jika dilihat dari sisi kemiskinan dan kekayaan itu sendiri bukanlah sebagai pintu surga atau pintu neraka. Makanya para ulama katakan Allah tidak pernah menguji seseorang yang kaya karena kekayaan, sebagaimana Allah tidak pernah mencela orang yang kaya karena kekayaan. Demikian pula sebagaimana Allah tidak pernah mencela seorang miskin karena kemiskinannya, maka Allah juga tidak pernah menguji orang miskin karena kemiskinannya. Orang kaya dipuji karena bersyukur, dan orang miskin dipuji karena kesabaran, bukan karena kemiskinan. Jelas? Di hari kiamat dia menjadi penghuni neraka Allah, maka dia pun dicelupkan ke dalam neraka sekali culupan. Tidak, Nabi menyebutkan sekali culupan. Setelah itu diangkat, belum dibuangkan ke mulutnya anak penghuni neraka atau siksaan lain. Dia baru dicelupkan ke dalamnya sekali culupan. Kemudian Allah berkata kepadanya, wahai hamba, pernahkah kau hidup bahagia? Dan pernahkah kau melihat kebaikan? Maka dia pun menjawab, Allah ya Allah, aku belum pernah hidup bahagia, dan aku belum pernah melihat kebaikan. Kata para ulama, bukan karena dia mampu memperoleh Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat seorang yang pernah menjadi penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya menjadi lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah ia rasakan ketika di dunia. Hanya dengan sekali celupan ke dalam neraka membuat seseorang yang pernah menjadi penduduk dunia yang paling nikmat menjadi lupa terhadap seluruh kenikmatan dunia yang pernah ia rasakan. Kita di dunia ini sebesar-besarnya musibah yang menimpa kita, walaupun kita benar-benar dipuji oleh Allah, tetap kita masih bisa mengingat keindahan masa kaya dahulu, ya kan? Seandainya sekarang dia jatuh miskin, masih bisa mengingat masa kekayaan dulu, ya kan? Seandainya sekarang dia sedang menderita sakit, tetapi masih mampu mengingat betapa indahnya dulu ketika dia sehat. Tapi ini dahsyat yang ada di dalam neraka Allah, hanya dengan sekali celupan di dalamnya membuat seorang hamba yang pernah menjadi penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya menjadi lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah ia rasakan. Tetapi sebaliknya, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya, penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya, dan dia dari penduduk surga Allah di hari kiamat karena ketakwaannya, bukan karena kemiskinannya, tapi karena kesabaran dan ketakwaannya di atas kemiskinan. Maka dia pun dicelupkan ke dalam surga sidqan, sekali celupan. Kemudian Allah berkata kepadanya, hal ra'aita min syarrin qat wa hal marrat bika busatun qat, wahai hambaku, pernahkah engkau melihat kejadian? Wahai hambaku, pernahkah engkau hidup sengsara? Dia pun menjawab, Allah, wahai Allah, aku belum pernah hidup sengsara, aku belum pernah miskin, aku gak pernah sakit, aku gak pernah dibuli, aku gak pernah diusir, gak pernah sengsara, dan tidak pernah terjadi.
karena sempurnanya nikmat yang